Coronavirus atau yang dikenal sebagai COVID-19 atau kepanjangannya adalah Coronavirus Disease 2019 adalah virus yang menyerang daerah pernafasan atau paru-paru, khususnya paru-paru ya guys maksudnya. Tanda-tandanya itu adalah batuk, pilek, demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, lemah letih lesu, dan masih banyak lagi. Menurutku sih yang pasti itu yang tadi yang saya omongin, tapi kalau yang rumor-rumor lainnya itu mungkin nggak tahu, mungkin fakta atau fake. Terus jadi cara penularannya ini kan virusnya dari Wuhan. Nah, di Wuhan sendiri itu penularannya ada dua, yaitu pertama yang secara hewan. Jadinya itu hewan itu apapun bentuknya, kita menyentuh hewan, terus kita makan hewan kayak makan kelelawar dan lain-lain itu nggak boleh aslinya, tapi karena di sana udah makan akhirnya coronavirus itu keluar dari tubuh hewan dan memasuki manusia. Maka dari itu dianjurkan di waktu coronavirus ini kita tidak boleh bersentuhan dengan hewan atau berkontak langsung dengan hewan. Kita harus jaga jarak. Jadi bagi yang punya hewan atau yang cinta sama hewan itu mohon beri jarak di antara kalian berdua, karena jika hewan tersebut kena coronavirus kalian akan tertular, tapi jika kalian terkena coronavirus hewan tersebut akan tertular. Kan kasihan tuh hewan yang nggak salah apa-apa tertular oleh manusia. Jadi tolong jaga jarak sama hewan ya guys. Terus yang kedua, penularannya karena manusia sendiri. Nah, penularan karena manusia sendiri itu karena apa? Pertama, perilaku hidup bersih dan tidak sehat, tidak bersih dan tidak sehat. Nah, itu biasanya tuh kayak bersin di sembarang tempat, atau perilaku tidak mengikuti peraturan batuk dan bersin yang sehat, tidak mau cuci tangan, terus tidak menjaga pola hidup sehat dan lain-lainnya guys. Nah, masalah yang paling besar itu karena tidak mau menjaga kontak langsung. Disuruh di rumah nggak mau di rumah, disuruh stay at home malah maunya ke mall, jalan-jalan, nyangkruk ke warung. Nah, sampai banyak tuh akhirnya kasusnya. Awalnya mungkin cuma 2-4 orang, tapi karena kan kita nggak tahu tuh guys apa yang ada di sekitar kita. Misalnya kita lagi jalan nih, nah jalan terus tiba-tiba ada orang yang kena coronavirus, kita kan nggak tahu tuh apa ciri-cirinya. Orang coronavirus tuh gak ada ciri-cirinya waktu awal-awalnya kan. Ciri-cirinya tuh kamu itu waktu 3-4 harian, tapi kalau hari-hari pertama tuh nggak akan terasa gitu ada kok coronavirus tuh ciri-cirinya tuh gini loh guys. Pertama itu kayak aku kok meriang gini loh, ada meriang aja kok. Ada satu kisah kayak gini guys jadinya guys. Jadi kasihan ada orang di Amerika itu waktu itu kan lagi buka itu toh. Orang Amerika adalah seorang penjual toko, maksudnya penjual di toko gitu loh. Nah, terus dia itu membuka tokonya walaupun itu tidak ada orang yang membeli barangnya maksud saya. Nah, terus ternyata setelah beberapa jam kemudian dia udah merasa kayak enak badan. Dok, aku kayak enak badan ya. Nah, akhirnya dia pulang, terus tiba-tiba pingsan di jalan guys. Kasihan toh. Nah, terus tiba-tiba waktu dicek ternyata dia kena coronavirus. Nah, ternyata jadi kita tuh udah dianjurin gak usah keluar rumah. Kita harus nurutin aturan pemerintah karena pemerintah tuh ahlinya baik sama kita. Jadi kita harus ikutin anjurannya. Oke. Setelah cara penularannya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahannya. Nah, kita udah tahu pasti cara pencegahannya bagaimana. Pertama, hindari bersentuhan atau hindari kontak langsung dengan manusia. Nah, jarak amannya tuh 2-3 meter guys. Itu yang jarak aman dari coronavirus. Karena apa? Coronavirus jika udah keluar dari tubuh manusia, misalnya kita cium-cium, nah itu kalau udah 2-3 meter itu udah aman. Kalau kita 1 meter
coronavirus masih akan terbang dan menanggapi tubuh kita gitu. Terus kita hirup lagi dan masuk ke paru-paru kita. Nah, itu akan menyebabkan coronavirus itu berkembang biak. Terus itu pakai beberapa alat pelindung diri seperti masker, terus kaos tangan kalau kita mau keluar. Pokoknya hindari kontak langsung. Terus cuci tangan atau menjaga kebersihan. Nah, cuci tangan itu penting, guys. Ada 6 langkah, kita harus mengikuti semuanya supaya tangan kita terbebas dari coronavirus. Terus makan makanan yang matang, makan makanan yang bergizi. Jadi makan makanan yang bergizi dan matang itu sangat penting bagi kita. Apalagi kalau yang nggak matang itu, katanya masih penelitian, itu tuh ada beberapa hewan yang tadi saya omongin itu mengandung beberapa virus-virus yang tidak ketahui ahlinya. Nah, contoh kecil tuh kayak di Wuhan itu loh. Wuhan tuh karena katanya mitosnya karena makan kelelawar, makan tikus, makan yang aneh-aneh. Ya tapi nggak tahu sih apakah itu benar atau salah. Tapi menurut saya itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak boleh dimakan tapi dimakan toh. Nah itu harap diperhatikan. Jadi itu makan makanan yang matang, makan makanan yang bergizi. Apalagi di zaman PSBB ini rentan sekali terdapat kematian karena takut mengkonsumsi segala sesuatu. Misalnya aku takut makan ini makan itu. Jadi mohon diperhatikan kembali. Terus aktivitas olahraga. Stay at home. Walaupun stay at home, kita harus melakukan olahraga seperti olahraga di rumah. Kayak push up, sit up, back up, and lain-lain. Jadi kita harus melakukan olahraga. Misalnya aku gabut nih, aku mau skippingan, nggak apa-apa toh, silahkan. Tapi jaga jarak sama orang lain. Terus stay at home, jangan keluar rumah. Misalnya kalau mau lari-lari, pakai lari-lari di rumah aja, muter-muter rumah atau enggak yang di YouTube itu loh, kan banyak tuh kayak trik-trik yang lucu dan itu, atau buat TikTok gitu loh biasanya kalau di rumah. Nah, terus misalnya Kak, kalau saya lagi udah sakit bagaimana? Kalau saya udah merasa kayak enak badan, saya itu langsung cepat-cepat ke rumah sakit terdekat, atau kalau yang paling itu adalah puskesmas. Karena puskesmas adalah tempat pertama yang harus kita kunjungi untuk mengecek imun tubuh kita dan juga beberapa hal yang menyangkut coronavirus. Tadi kan kita udah bahas tentang etika batuk tuh, guys. Sekarang aku mau jelasin apa sih itu etika batuk. Jadi etika batuk itu adalah etika di mana kita waktu lagi batuk atau bersin, kita ada etikanya. Jadinya itu tidak asal sembarangan batuk, sembarangan bersin. Jadi itu ada etikanya. Pertama adalah pakai masker. Pakai masker. Jadi kalau udah misalnya kalau kita batuk nih, nah terus kita tuh kan udah terkontaminasi toh. Terus kita tuh tarik maskernya tuh jangan salah geradak gini aja, ada caranya. Jadi caranya tuh ini saya kasih trik ya. Ini kan ada masker nih. Nah, terus ini tinggal ada karet masker, terus ini tinggal ditarik. Jadi di telinga sini ini ditarik. Nah, jadi kan keluar tuh. Setelah itu cara mengeluarkan masker. Juga cara menggunakan masker. Tarik karetnya pakai, terus jangan sampai kita bersentuh dengan kainnya. Taruh di sini dan taruh di sini. Itu adalah cara mencegah coronavirus yang udah ada di masker, atau yang waktu kita udah menggunakan dan kita curiga itu terkontaminasi, kita tariknya kayak gitu. Terus jika waktu itu nggak ada masker, ya pakai kita tuh bisa pakai lengan bagian atas sini, guys. Jadi ini kayak dance gitu loh, haji ya kan, keren toh. Waktu itu kan haji keren.
Terus bawa tisu. Jadi kalau kita udah merasa aduh kayak enak badan, aku harus ngapain ya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bawa tisu. Pasti. Nah biasanya nih kalau yang cowok-cowok ini takut, gak aku kalau bawa tisu ntar dihina, ntar gitu, halah gak apa-apa, hanya untuk pencegahan. Apalagi sekarang itu banyak masker isinya tisu gitu. Nah, itu kan untuk refill ulang toh, itu bagus. Nah ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jika kamu sakit, jangan membuang dahak atau umbelmu itu sembarangan tempat. Jadi kalau kita udah merasa sakit, hacum, nah terus kita pokoknya, terus kita kena genangan air, terus genangan airnya mencret ke koncomo, ke apa wong liyane ngono ku. Nah, siap-siap wis kena corona wis kon niku. Tuman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sains.